Oke sob, selamat datang kembali di Crypto News. Kita akan kembali lagi mengupdate informasi mengenai Pi Network yang semakin sini semakin melejit menurut saya, karena update-nya pun semakin sering. Ini menandakan bahwa core team ini terus bekerja keras untuk mensukseskan project Pi ini ya teman-teman ya. Nah, seperti teman dilihat kalian di desktop, dilihat desktop ya, ada versi Pi, versi desktopnya, node-nya nih. Ini ada, ini kalian bisa buka juga di handphone, sama tampilannya ya. Ini ada updatean terbaru nih dari core team teman-teman. Di sini dijelaskan katanya mainnet supply limit take effect on March. Supply limit supply dari Pi ini akan berefek di bulan Maret katanya ya, di bulan Maret teman-teman nih. Mine before the rate drop. Mining lah sebelum rate-nya drop atau berkurang teman-teman ya. Di sini jelas sekali bahwa memang semakin sini si pion ini makin bertambah. Makanya di sini si core team menjelaskan bahwa segera atau teruslah mining sebelum rate miningnya drop atau turun ya, karena memang seiring dengan semakin banyaknya pionir yang bergabung di Pi Network, semakin rendah pula reward mining yang kita peroleh teman. Makanya jangan lewatkan sehari pun kalian klik petir teman-temannya ini, supaya miningnya terus berjalan dan kita mendapatkan poin-poin pundi-pundi Pi di akun kita. Seperti yang saya alami ini, alhamdulillah sudah mencapai 4000 teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan ya sesuai dengan ekspektasi kita, nanti harga dan ekosistemnya semakin kuat ya. Kita coba ulas sedikit mengenai update terbaru dari core team teman ya. Di sini ada ya semacam ini ya penjelasannya. Coba kita read more teman-teman, kita klik read more. Oke, kalian yang bukannya di handphone pun sama saja teman-teman, tampilannya ya sama persis seperti ini. Cuman saya sengaja memang sudah mencoba melakukan node ya, membuka submit di PC, dan memang membukanya lebih enak teman-teman. Untuk membuat konten seperti ini saya lebih enak membuka aplikasinya di PC teman-teman ya. Oke, kita translate teman-teman, coba di Google Translate. Ini apa sih penjelasan dari core team mengenai update terbaru mereka. Nah, di sini dijelaskan new mining release plan ya. Kita coba aja teman, dengarkan aja ya. Kita di Google Translate, kita dengarkan sama-sama. Kita lakukan voice aja ya. Kita dengarkan sama-sama teman-teman ya. Rencana rilis penambangan baru pada tanggal 28 Desember tahun 2021, kami meluncurkan mainnet bersama dengan bab baru dari buku putih Pi yang diperbarui, buku putih Desember. 1 bab, model token dan penambangan, mengomunikasikan model pasokan Pi, mekanisme penambangan baru, dan hadiah penambangan dalam batas pasokan. Silakan gunakan buku putih Desember yang tertaut di layar beranda sebagai referensi untuk pengumuman berikut. Sebagaimana dinyatakan dalam white paper Desember, pasokan untuk hadiah penambangan adalah 65 miliar Pi, yang mencakup hadiah yang telah ditambang oleh perintis di fase pra-mainnet dan hadiah untuk penambangan di masa depan melalui mekanisme penambangan baru. Mekanisme penambangan baru dimaksudkan untuk memberi insentif lebih banyak jenis dan jumlah kontribusi dari perintis ke jaringan yang diperlukan untuk fase mainnetnya. Penerbitan hadiah jaringan ke depan dan batas pasokan periode waktu tertentu akan didasarkan pada formula penurunan, rumus penerbitan hadiah. Tim inti telah mengerjakan formula penerbitan hadiah melalui pemodelan dan simulasi ekonomi. Versi pertama dari formula khusus akan dirilis pada tanggal 1 Maret tahun 2022. Pada tanggal yang sama, Pi Network juga akan mengadopsi langkah pertama dari mekanisme penambangan baru. Karena formula penerbitan hadiah jaringan adalah fungsi yang menurun. Tingkat penambangan dasar, B,
di seluruh sistem diperkirakan akan menurun berdasarkan perhitungan yang ditentukan dalam buku putih Desember. Jadi, tambang dan ingatkan tim Anda untuk menambang pada tingkat yang lebih tinggi selagi bisa sebelum tanggal 1 Maret. Adopsi jaringan dari mekanisme penambangan baru akan independen dan paralel dengan migrasi massal ke blockchain mainnet. Mekanisme penambangan baru terdiri dari dua aspek utama. 1. Batas pasokan periode waktu tertentu dan 2. Imbalan penambangan baru dalam mekanisme penambangan baru. Sementara migrasi KYC dan mainnet sedang berlangsung, jaringan akan secara bersamaan mengikuti garis waktu di bawah ini untuk menerapkan setiap aspek mekanisme penambangan baru. Tanggal 1 Maret tahun 2022 formula penerbitan hadiah yang menentukan batas pasokan dari periode waktu tertentu akan berlaku. Tingkat penambangan dasar di seluruh sistem akan dikurangi berdasarkan batas pasokan. Mekanisme penambangan tetap sama hingga tanggal 14 Maret. Tanggal 14 Maret, hari Pi. 2022 mekanisme penambangan baru termasuk jenis hadiah baru yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper Desember akan berlaku. Perintis akan dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat beragam jenis kontribusi ke jaringan. Mekanisme penambangan baru akan mengantarkan era baru jaringan. Tambang dengan harga lebih tinggi selagi bisa. Selamat menambang. Nah, oke teman-teman ya, itu perwakilan dari saya nih ya, dari si Voice Google yang bicara. Dari sini jelaskan bahwa pada saat tanggal 1 Maret nanti ya, ini akan ada kejutan nih ya, bahwa kejutannya apa? Yaitu mining rate-nya akan semakin drop karena seiring dengan para pionir yang bertambah dan sesuai juga dengan rencana dari white paper Desember teman-teman ya. Di sini dikatakan pasokan penambangan adalah 65 miliar pi. Jadi si rate miningnya akan disesuaikan dengan jumlah pasokan. Makanya di ujung dikatakan oleh Kortim nih, tambang dengan harga lebih tinggi selagi bisa, selamat menambang. Jadi intinya sampai sebelum tanggal 14 Maret nih, hari Pi ini, mining rate ini masih tinggi teman-teman. Makanya kalian jangan lewatkan satu hari pun untuk klik petir ya. Dan nanti di tanggal 14 Maret di hari Pi ini, kemungkinan white paper Desember itu akan dilakukan, akan di launching, akan dilaksanakan dengan formulasi mekanisme penambangan dan rate yang baru teman-teman ya. Jadi intinya jangan lewatkan sehari pun nih sekarang, mulai dari sekarang nih sebelum 14 Maret, karena mining rate-nya masih tinggi teman-teman ya. Itu yang saya tangkap dari Kortim ya, dari terjemahan di update terbaru mereka ya. Coba kita lanjut lagi ke Pi Network-nya teman-teman. Kita lihat nih Desember white papernya apa. Kita perlu mengetahui juga ya, mungkin agak panjang teman-teman untuk ya seperti saya bilang ini memang agak panjang nih untuk white paper Desember. Jadi tapi intinya memang di white paper Desember ini di Kortim menjelaskan bahwa mining rate-nya akan disesuaikan dengan jumlah pasokan. Jadi intinya mining rate-nya akan drop dan akan semakin sedikit reward yang kita peroleh dari hasil nambang itu. Makanya selagi kita bisa nih sebelum tanggal 14 Maret hari Pi ini mining rate-nya masih tinggi, kita terus berkontribusi. Jangan lupa, jangan lewatkan sehari pun untuk klik petir teman-teman ya. Nah di sini kita perlu telah lagi ya lebih detail teman, karena memang cukup panjang. Di sini ada ya pre-mining, mining reward, mining reward, ya, liquidity pool reserve. Jadi intinya di white paper Desember ini memang dijelaskan bahwa akan ada formula khusus, formula baru untuk reward penambang ya, mekanisme baru, sistem baru untuk proses penambangan termasuk rate-nya. Gimana nanti kita lihat ya. Di 14 Maret 2022 ini berapa reward yang kita peroleh sebagai pionir, baik itu pionir awal ya,
maupun kontributor ya, maupun ambasador, mungkin ada yang sudah menjadi ambasador ya. Nah, oke teman-teman, itu intinya. Ini updatean terbaru dari Core Team. Ini mengingatkan ke kita bahwa mainnet supply limit akan berefek di Maret tanggal 1 ya. Jadi pasokan limitnya itu akan menyesuaikan dengan reward yang kita peroleh selagi mining, teman-teman. Mine before the rate drop. Mininglah sebelum mining rate-nya drop atau turun ya. Nah, oke teman-teman, itu sedikit informasi dari Core Team nih, updatean di minggu ini ya. Mudah-mudahan nanti ada kejutan di 14 Maret di hari Pi ya. Selain kita ini mining rate-nya drop dan penambangan semakin sulit ya, karena jumlah pionir semakin banyak, saya kira mudah-mudahan juga ya dari kita semua mendapatkan undangan KYC, slot KYC ya. Itu yang kita harapkan semua. Kita hanya perlu bersabar. Seperti yang tadi saya bilang ya, ini kita tinggal hanya menunggu slot untuk KYC saja. Miningnya memang terus berlanjut, dan makin sini supply-nya makin, atau mining rate-nya semakin drop, semakin berkurang, karena seiring dengan berkembangnya Pi Network ini dan seiring dengan jumlah pionir yang semakin banyak bergabung di ekosistem dan berkontribusi di jaringan, teman-teman ya. Oke, itu informasinya, updatean terbaru dari Core Team. Mudah-mudahan sedikit memberikan informasi. Saya selalu mengupdate informasi-informasi yang saya yakin jelas sumbernya, tidak hoax. Saya tidak menyebarkan informasi yang dari selain dari aplikasi, dari Twitternya Pi Network, YouTube-nya Pi Network, dan dari Telegramnya Pi Network ya teman-teman. Itu memang salah satu sumber-sumber informasi yang valid yang tentunya harus kita pegang. Jangan kita termakan hoax, informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya ya. Sedikit informasinya. Silahkan untuk yang baru mengenal channel ini, silahkan dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Juga jangan lupa salam petir, salam pionir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.